Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati, kita lanjutkan dulu adab thalabul ilm sebelum masuk dalam kitab yakni Mulakhas al-Fiqhiyah. Kita lanjutkan apa yang telah berlalu dari adab thalabil ilm, etika menuntut ilmu. Qala Asy-Syaikh Sayyid Nada hafizahullah ta'ala, berkata penulis kitab Mawsu'ah al-Adab al-Islamiyah, di antara etika menuntut ilmu yang berikutnya adalah yakni at-taqallul min ittikhadil ashabi wa husni ikhtiyarihim, menyedikitkan bergaul dengan manusia dan memilih teman yang baik jika dia terpaksa harus bergaul dengannya. Qal fayanbaghi li talibil ilmi ay yajtahida fi tarkil israti. Sudah selayaknya bagi penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh untuk tidak terlalu banyak berbaur. Maksudnya bukan bersikap eksklusif. Maksudnya tidak membuang waktunya hanya sekedar duduk ngobrol karena melayani teman-teman mereka. Lianna kasratal ashabi, karena banyaknya teman yang datang ke tempatnya atau ia mendatanginya, ini akan menyibukkan jiwanya, mengurangi perhatiannya terhadap ilmu. Mudhi'atun lil waqti, waktunya akan banyak terbuang. Wa dhihabu lil umri, usianya mungkin sia-sia. Wa idza ihtaja talibul ilm ila ittikhadi ashabi falyakun min jinsihi. Kalau seandainya penuntut ilmu ini ingin mencari teman, cobalah mencari teman yang sejenis dengannya, yang sama-sama mencintai ilmu, yang sama-sama berada di jalan dakwah, yang sama-sama mengerti tentang kesibukan seorang penuntut ilmu. Ay min talabatil ilmi wa ahlil khairi wassalah. Pilih orang soleh, orang yang akhlaknya baik, orang-orang yang juga sangat mencintai ilmu agama. Jangan salah paham, kita tidak mengajarkan untuk menjauhi orang, tidak. Tetapi ada saatnya kita bergaul, dan ada saatnya kita menggunakan waktu ini untuk benar-benar belajar ilmu agama. Cobalah ikhwan fillah, berapa banyak manusia terbuang waktunya melayani pembicaraan dengan temannya menggunakan media sosial. Coba antum jujur,
antum bermain WhatsApp itu menghabiskan waktu berapa lama? Mungkin antum bangun tidur, habis antum mengucapkan doa, yang pertama kali dipegang apa? Handphone. Yang dibuka apa? Apa aplikasi surat Al-Kahfi? Enggak. Biasanya apa? WhatsApp. Dicari berita, dibalas, ikut tertawa, kirim apa namanya itu gambar-gambar bulat-bulat itu kan? Saya sampai hari ini belum tahu namanya apa. Pokoknya ada gambar bulat orang ketawa begitu. Ya? Susah. Susah. Emo apa begitu ya? Emotik ya. Gitulah. Coba lihat. Habis waktunya. Antum ngetik saja memakan waktu 10 menit. Satu orang yang antum balasi. Kalau antum punya 20 teman, kalikan 10 dengan 20, sudah berapa ya kawan? 200 menit. Berapa jam? 1,5 jam lebih. Sahih alhamdulillah. Kalau antum punya 500 teman, antum membaca tulisan mereka, katakanlah tiap antum membaca butuh 2 menit. 500 teman sudah berapa ya kawan? 2 menit saja antum perlu waktu. Berarti sudah 1000 menit. 1000 menit sudah berapa jam ya alhamdulillah? Ayo teh kawan, 1000 menit berapa jam ya alhamdulillah? Hah? Banyak menit kata dia. Banyak jam. Ala kulil waktunya terbuang. Coba kalau itu kita gunakan membaca lembaran kitab para ulama, matan Kasfus Syubhat, matan Usulus Salasah, matan Arba'in An-Nawawi, matan Kitabut Tauhid, matan Fikih Safiyah misalnya, matan Ibnu Suja dan semisalnya. Ikhwafillah matan Abu Suja kalau saya itu dibaca. Kalau kita baca 1000 menit, itu kita dapat berlembar-lembar. Kitab Usulus Salasah antum baca tiap hari 1 jam. Baca tutup. Tiap hari 1 jam, tidak usah dihafal. Antum baca aja 1 jam. Maka dalam waktu 1 bulan insyaallah hafal. Insyaallah hafal. Sekarang matan Usulus Salasah tipis. 1 jam selesai dibaca. Tiap hari antum baca hafal. Maka tadi disebutkan penting memilih teman. Belum lagi teman yang mereka kadang mengajak kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ayo akhi keluar kemana? Makan angin. Coba lihat makan angin, nggak manfaat. Mereka berkata cuci mata. Yang benar mengotori hati. Cuci mata maksudnya nonton orang di pinggir jalan, nggak manfaat. Sahih alhamdulillah. Set gimana kalau rehlah? Ya kalau sekali waktu nggak apa-apa. Kalau rehlah tiap hari bukan rehlah itu alhamdulillah. Nah makanya alhamdulillah rahimani wa Allah, pilih teman alladzina tufidu suhbatahum, yang ketika dia berteman bisa memberi faedah atau dia bisa diambil faedah oleh teman itu. Sekali lagi Allah berfirman dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia berada dalam keadaan merugi. Dikecualikan oleh Allah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa cukup sampai di sini belum? Wa amilus shalihat, dan dia beramal saleh. Apa cukup dari sini belum? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi waktunya digunakan untuk apa? Mengisi keimanannya dengan amal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan bersabar. Waktunya diisi dengan hal-hal yang seperti ini. Ya kalau kita bersosialisasi yang wajar, ketemu dengan tetangga, bertanya apa kabar, kita punya makanan, kita beri hadiah, tanyakan keadaannya, kalau sakit kita bantu, kalau dia senang kita doakan supaya dia bertambah kebaikannya, cukup. Faham tak ikhwan? Adapun bertanya apa, kami kemarin tidak lihat Anda sudah 3 hari. Oh iya, saya safar pulang dari kampung. Mudah-mudahan perjalanan pulangnya dapat barokah. Cukup, nggak usah ditanya-tanya mana oleh-olehnya Pak, lupa dengan saya. Berapa menit antum ngomong begitu sudah? Sahih alhamdulillah. Kok diam saja antum alhamdulillah? Nah, thalabul ilm harus seperti itu, pandai untuk memanajemen waktu. Al-adabus sadis ikhlasun niyati lillah. Nah, sekarang masuk pada etika yang ke-6, yaitu mengikhlaskan niat karena Allah. Fa innahu idza talaba al-ilm li ghairi wajhi Allah ta'ala aw li yusiba bi 'irdan min ad-dunya kana sababan fi dukhulihi an-nar
Karena sesungguhnya bila menuntut ilmu itu yang dia cari bukan mengharap bertemu dengan wajah Allah, semata-mata ingin mendapatkan pujian atau sanjungan atau urusan duniawi saja, justru menuntut ilmunya ini akan menjadi sebab yang mengantarkan dia masuk ke dalam neraka, ya ikhwan. Padahal kalau ilmu itu dituntut dengan benar, Nabi kita mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh sebuah jalan padanya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu kalau niatnya benar. Apa sih niat dalam menuntut ilmu itu, ikhwan? Lillah. Selain dan niatnya karena Allah, untuk apa, ikhwan? Untuk mengangkat liyudhiba jahla an qalbi, mengusir kebodohan dari dirinya. Selain daripada itu apa, ikhwan rahimanillah? Untuk mengangkat kebodohan dari tubuh rumah tangganya, lalu mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Ini niatnya menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu yang penting, setelah karena Allah, dia ingin kebodohan dalam hatinya berganti dengan pengetahuan. Jadi menuntut ilmu bukan untuk liyubahiya bihil ulama, berbangga-bangga di hadapan para ulama, berbangga-bangga dengan seorang ulama. Maksudnya begini, ada sebagian thalabul ilm, dia datang ke majelis ilmu bukan untuk menuntut ilmu, supaya dekat dengan orang yang menyampaikan ilmu. Tapi ini masih ada kebaikan. Yang jadi masalah kalau untuk berbangga-bangga. Seorang datang kepada teman yang lainnya, selama ini belajar ngaji di mana? Ustadz Fulan. Oh, kalau Ustadz Fulan saya kenal. Coba kamu nanti sampaikan sama dia. Saya, nanti dia kenal dengan saya. Maksudnya supaya orang tahu bahwa dia adalah temannya Ustadz. Sehingga sebagian orang senang banget untuk dipamerkan. Nur, rumahku dikunjungi sama siapa? Ustadz. Di foto-foto masuk ke Instagram. Sampai hari ini saya juga tidak punya, cuma sebutan kata orang saja kita bilang. Atau masukkan ke Facebook mereka, atau masukkan ke WhatsApp mereka. Sebarah baru saja, alhamdulillah, gede-gede tulisannya. Alhamdulillah rumahku dikunjungi Ustaz Fulan. Ada kebanggaan. Padahal nggak ada manfaatnya dikunjungi saja. Kalau cuma sekedar untuk berbangga-bangga tidak ada manfaatnya. Kan sebagian orang demikian. Dia belajar ilmu supaya cuma dikenal temannya ustaz, temannya thalabul ilm fulan, temannya ini dan itu. Tidak. Belajar ilmu untuk mengangkat kebodohan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Salah satu cara untuk menjaga diri dari siksa api neraka, yu'allimu nafsa andinillahi ta'ala, mengajari jiwanya tentang agama Allah, memahamkan sebuah ilmu yang bisa mengusir kebodohan dari dirinya. Sebab manusia kalau tidak punya ilmu, jalannya ke neraka, ya Alhamdulillah, jalannya ke neraka. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Qul," katakanlah Muhammad, "hadihi sabili." Ini loh, jalanku itu cuma satu. Sebutnya sabil itu mufrad. Jamaknya apa? Subul. Allah mengatakan kul hadihi sabili. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, cuma satu jalan itu. Ad'u ilallahi ana basira. Aku menyeru manusia di atas basira. Apa itu basira, ya kawan? Cahaya ilmu. Di atas ilmu. Jalan yang bisa sampai kepada Allah Ta'ala itu jalan ilmu. Maka si penuntut ilmu wajib ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lianna arada dunya bi'amalil akhirah. Orang yang mencari ilmu tujuannya untuk dapat dunia, berarti khabillah rahimanillah, dia telah menjual agamanya. Dia mencari dunia dengan akhiratnya. Maksudnya dia tukar sesuatu yang mulia itu dengan dunia yang rendah. Disebut dunia dari kata-kata dana. Dana itu artinya mendekat atau rendah. Makanya dunia itu tempatnya apa, kawan? Rendah. Gak pantas kita menukar akhirat kita dengan dunia, gak pantas. Wa talabul ilmu syar'i min aksaril a'mali ihtiyajan ila ikhlasin niyyah. Ingat kata beliau, menuntut ilmu syar'i termasuk bentuk amal yang paling banyak membutuhkan ikhlasnya niat. Karena dari sini nanti akan dibangun amal-amal yang lainnya dengan cara yang ikhlas.
Kan banyak sebagian orang berakan banyak manusia itu menuntut ilmu untuk gelar. Sahih ya, ikhwan. Belajar ilmu cuma dapat gelar saja, S1, S2, S apa lagi? S3, pokoknya begitulah, yang penting dapat gelar, selesai permasalahan. Sedangkan menuntut ilmu tidak demikian. Menuntut ilmu itu bukan gelar, mau dapat gelar, mau nggak dapat gelar, yang penting kebodohan dari jiwanya pergi. Dulu Imam Ahmad tidak punya gelar apa namanya? LC atau MA atau apa? Doktor atau profesor juga nggak ada. Tapi para ulama menggelarnya dengan gelar apa? Imam ahli sunnah. Imam ahli sunnah, ahlul hadis. Nah, hakada ya ikhwati rahimakumullah. Kata beliau selanjutnya, hatta yuwafiqullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan kepadanya hidayah itu taufik kalau dia ikhlas karena Allah tabaraka wa taala usahanya untuk menuntut ilmu agama. Sebab kalau tidak, Allah haramkan taufik baginya, dan yang ada ilmunya menjadi hujah yang akan menghantam dia, bukan membela dia di yaumul qiyamah. Wal adabus sabi, etika yang keberapa? 7. Tafrighul qalb lil ilmi wa qat'us sawaghil. Penuhi hati, sibukkan dengan ilmu. Semua hal yang berkaitan dengan ilmu, ya alhamdulillah. Ya kalau 24 jam ilmu enggak mungkin lah, tapi paling tidak sebagian besarnya ilmu. Hati penuntut ilmu itu sebagian besarnya dipenuhi dengan ilmu. Jangan sampai penuntut ilmu hatinya disibukkan dengan mencari berita, khobar fulan bin fulan gimana, fulan bin fulan seperti apa, cari-cari berita gimana kabar fulan bin fulan, maksudnya untuk mencari aibnya. Nggak boleh. Jangan seorang penuntut ilmu itu menyibukkan jasus, tajassus, saling memata-matai. Fulan ngaji apa, fulan ngaji, nggak ada manfaatnya. Hatinya sibukkan dengan ilmu, putuskan dengan kesibukan-kesibukan yang membuat mereka lupa dengan ilmu agama. Akhi fillah, penuntut ilmu boleh mengolah raganya supaya sehat. Main bola misalnya, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau antum pagi main bola, kemudian siang badminton, sore misalnya apa namanya? Karate atau silat misalnya, malam apalagi putar-putar itu pakai tongkat yang panjang itu, dua itu apa namanya itu, macam-macam lah ya. Tengah malam antum panahan dikira teroris ya. Sibuk cuma dengan itu aja. Habis itu sisanya nonton bola, berita bola di koran, buka internet isinya pemain bola yang dicari informasi. Gimana mau menuntut ilmu? Paling datang ke majelis malam Ahad misalnya 1 jam, keluar dari majelis ma'assalamah, habis ilmunya. Cuma masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Kalau masuk masih singgah ya kawan, keluar lagi dari telinga. Nasallallahu ta'ala as-salamah wal afiyah. Nasallallahu ta'ala as-salamah. Makanya Habibullah Imam Syafi'i berkata, la yatlubu ahadun hadzal ilm bil malaki wa izzin nafsi fayuflihu walakinna man talaba bidullin nafsi wa dayiqil aisi wa khidmatil ulama'i aflah. Kata beliau, menuntut ilmu itu seseorang bukan dengan hanya karena dia berkuasa. Menuntut ilmu itu bukan seorang mengatakan aku adalah orang yang perkasa lalu dia mengira dia akan beruntung dengannya. Bukan, kata Imam Syafi'i. Menuntut ilmu itu dengan kerendahan jiwa. Menuntut ilmu dengan menyempitkan, mengerucutkan tujuan, enggak terlalu lebar. Menuntut ilmu itu dengan berkhidmat kepada para ulama. Ini menuntut ilmu. Ya ikhwan, kita kan pekerja, mungkin kita bukan thalabul ilmu mutamakin, waktu kita sebagainya buat kerja, tapi di sela-sela kerja masih bisa. Bisa lah insyaallah. Bapak misalnya bekerja, adalah jam istirahat. Ambil waktu, kalau jam istirahat 1 jam, makan siang misalnya 30 menit, baca buku 10 menit. 10 menit aja disempatkan. Berarti kita punya ihtimam, punya sesuatu yang menganggap penting akan ilmu agama itu. 10 menit saja. Antum ya akhi pagi hari mau berangkat kerja buru-buru, habis mandi antum sarapan. Coba di tengah-tengah sarapan itu selesai antum ngobrol dengan istri sebelum berangkat, sempatkan 10 menit.
atau antum mungkin nunggu jemputan. Kalau sebagian teman yang bekerja dijemput oleh kantor, mobil kantor misalnya, tunggulah sambil membaca ilmu, buku. Jangan membuka WA lagi, jangan lagi membuka Facebook lagi. Fitnah ini, alhamdulillah. Fitnah, Facebook, WA ini fitnah. Buat waktu yang khusus lah kalau seandainya buat itu. Nah, maka dia khawatir rahimanillah, antum di sela-sela mau rapat kerja, mau rapat dengan direksi segala macam, belum datang, belum dimulai. Daripada antum ngobrol, bukalah 10 menit. Soalnya alhamdulillah, antum datang ke masjid. Kalau antum enggak baca Quran, antum doa. Kalau enggak antum doa dan baca Quran, buka buku ilmu. Bukan khusyuk yang keterlaluan sampai antum tertunduk. Atau dengan bahasa lain apa namanya? Tidur, bukan tidur. Manfaatkan 10 menit. Kalau dalam satu hari antum memiliki waktu 10 menit kali 5, sudah Masya Allah, udah 50 menit. 1 jam lah satu hari untuk ilmu, 1 jam. Bagi orang-orang seperti kita cukup insya Allah. Atau paling tidak ya alhamdulillah rahimanillah, menjelang tidur, sebelum antum tidur, antum baca buku 1 jam, lalu antum baca Quran untuk menutup kebaikan, kemudian tidur. Manfaat insya Allah. Jangan sampai tertidur karena nonton apa? Televisi. Tertidur karena nonton TV. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Kita membuang waktu sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Imam Malik bin Anas berkata, "La yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yudirru bihil faqr wa yusiru ala kulli syai'in." Tidak akan sampai seseorang kepada derajat ilmu yang tinggi, enggak akan memperoleh ilmu yang banyak sehingga orang itu mengerahkan segenap yang ada sampai seolah-olah dia tidak punya apa-apa. Waktunya itu habis buat ilmu. Ya, kita bukan thalabul ilmu mutamakin, sekali lagi kita pekerja dan sebagainya. Setidaknya ikhwan bilang ada kita luangkan waktu sekali lagi untuk ilmu. Ihtimam kepada ilmu. Ini penting. Sebab ikhwan, orang mati ketika masuk dalam kuburnya yang ditanya ilmu. Saya sudah sering terangkan dalam majelis-majelis kita. Ketika manusia meninggal dunia di dalam kuburnya, yang pertama kali ditanya oleh malaikat apa ikhwan? Man rabbuka? Siapa? Ini kan pertanyaan tentang ilmu. Kita harus mengenal Rabb kita dari Quran dan Sunnah. Wa man nabiyuka? Siapa? Ini kan juga ilmu. Kita harus mengenal Nabi kita melalui Quran dan Sunnah, ini ilmu. Wa madinuka? Dan apa? Agamamu. Ini kan juga ilmu. Bagaimana sih Islam? Apa sih isinya Islam? Bagaimana ajaran Islam? Apa konsekuensi dari Islam? Ini ilmu. Maka kalau manusia tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu, rugi. Sekaya apapun, sebanyak harta apapun ya ikhwati, dia akan menyesal. Dinukilkan bahwa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelang wafatnya, beliau mengangkat kitab Sahih Bukhari, lalu berkata, seandainya Allah memberi aku usia yang panjang, aku akan gunakan seperti penulis buku ini. Ini maksudnya menyibukkan diri dengan apa ya, Pak? Ilmu hadis. Manfaat. Menyibukkan diri dengan ilmu yang bisa mengantarkan dan memperkenalkan negeri akhirat. Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan, al-ilmu nafi huwal ilmu alladhi yunaji sahibahu min fitnatid dunya wa min fitnatil akhirah. Hakikat ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menjadi sebab bagi pemilik ilmu itu selamat dari fitnah dunia. Apa fitnah dunia dia, Pak? Apa saja fitnah dunia? Banyak, sebutkan 4. Wanita, harta, kemudian apa yang kata rahimahullah? Wanita, harta, apa lagi kata Allah? Tahta udah masuk dalam kategori tadi, Pak. Harta, wanita, harta. Kemudian apa lagi kata Allah? Sohbah, teman. Ini fitnah. Kemudian apa yang aulad, anak, fitnah. Kalau orang belajar ilmu agama, dia bisa bersikap bagaimana terhadap wanita yang tidak punya ilmu. Anda jumpai Nabi SAW sudah mengkabarkan kepada kita 3 perkara yang menyebabkan manusia menjadi penakut dan pelit. 3 perkara. Lelaki itu menjadi penakut dan pelit. Salah satunya apa? Wanita. Berapa banyak lelaki-lelaki yang dermawan ketika menikah menjadi apa? Bakhil. Sahih? Pelit. Ketika dia belum menikah, sedekah, Masya Allah, kepada orang tua, sudah nikah, mau sedekah minta izin sama siapa?
istri. Bakhil tidak? Bukan hanya bakhil, pengecut. Takut dengan siapa? Istri. Tapi kalau orang berilmu tidak. Orang berilmu tahu, dia membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang wanita lelaki yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mar'i ahabbu ilayya ba'dallahi wa rasulih?" Lelaki atau manusia yang harus lebih kucintai setelah Allah dan Rasulnya siapa? Kata Nabi, ummuk. Thumma man ummuk? Thumma man ummuk? Ibumu, ibumu, ibumu. Thumma abu, kemudian siapa? Ayah. Oh, berarti ibu didahulukan, kan dia punya ilmu. Fahamtum ya khabillah? Ini ilmu ikhtilaf. Nah, makanya al-adabus tsani, etika yang keberapa? Husnu ikhtiyaris suyukh. Husnu ikhtiyaris suyukh, memilih guru yang baik. Bukan hanya baik, yang tepat. Karena alhamdulillah rahimakallah berkaitan dengan masalah waktu yang dimiliki, dana atau perbekalan yang dia punya, kesempatan yang tidak semua dia dapatkan. 3 poin penting ini mengharuskan seorang penuntut ilmu itu cerdas memilih guru. Karena duduk dengan seorang guru berarti dia telah meluangkan waktu, dan dengan kata lain waktunya terbuang. Kalau terbuang waktunya untuk yang bermanfaat, ya. Antum misalnya mau duduk belajar bahasa Arab dengan seorang guru yang ketika mengajarin bahasa Arab dengan metode yang tertentu dan bagus, antum bisa dalam waktu 3 bulan dasar-dasarnya, dasar-dasar bahasa. Tapi ada seorang ustadz yang lainnya baru belajar dasar-dasarnya 3 tahun. Antum pilih yang mana? Yang 3 bulan atau yang 3 tahun? Yang 3 bulan. Sahih, Pak? Berarti kita menyingkat waktu. Perlu memilih guru. Akhirnya rahimani Allah. Kadang ada sebagian seorang guru, dia memiliki ilmu, ketika dia menyampaikan 1-2 kalimat, mad'unya faham, ngerti apa yang dimaksud, hafal. Tapi ada beberapa guru dia sampaikan, dia pintar, ilmunya ada, ketika dia menyampaikan, kemudian si murid untuk guru yang ini dia nggak mampu mencerna, harus berulang-ulang, maka dia perlu memikirkan usianya, waktunya, kesempatan atau dana yang dia punya. Berarti memilih guru yang benar. Yang dimaksud dengan ikhtiyarus suyukh, memilih guru yang benar di sini maksudnya sihhatu fi manhajihi wa aqidati. Sihhatu aqidati wa manhaji, pilih guru yang akidahnya dan manhajnya lurus. Akidahnya lurus. Karena guru itu menimbulkan jejak pada murid. Kalau akidahnya rusak, maka muridnya pelan-pelan akan rusak. Sedikit demi sedikit akan rusak. Bukankah Nabi kita mengatakan al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu bersama dengan agama temannya, tergantung keadaan agama temannya. Kata Nabi, maka hendaklah seseorang melihat siapa yang dia jadikan teman. Ya apalagi guru, ya alhamdulillah. Maka melihat, kalau gurunya misalnya punya akidah yang bengkok, merusak, akidah wahdatul wujud. Apa wahdatul wujud? Keyakinan bahwa Allah menyatu dengan apa? Makhluk. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Allah nggak mungkin serupa dengan. Dan Allah mengatakan, yani walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada satupun yang sekufu dengannya. Nggak mungkin lah hamba menyatu dengan Allah. Lalu kemudian ada orang berpendapat, oh ada orang tertentu dia sudah manunggaling kawula Gusti, kata orang Jawa. Apa itu manunggaling kawula Gusti? Maksudnya udah menyatu dengan siapa? Rabb. Nggak sholat, badannya di balik papan, jasadnya di balik papan, ruhnya sholatnya di Mekah. Kan ada orang seperti itu, ya tuh, ketemu akhi kok nggak sholat Jumat? Oh sudah, sholat Jumat saya di Mekah. Itu kan orang bodoh. Di balik papan ini sholat Jumat baru dimulai, dia bilang dia sudah sholat Jumat di Mekah. Lah Mekah sama balik papan waktunya duluan mana? Duluan mana? Ya, maka itu bohong. Jangan mengambil guru seperti ini. Jangan mengambil guru yang kadzdzab. Apa kadzdzab itu? Suka berdusta, apalagi mengatasnamakan agama. Nauzubillah min dzalik. Jadi memilih guru yang tepat. Wakadzalika li'anna ayyaftarahum min ahli tabakhuri fi ulumihim allati yaksudu talabaha alaihim. Pilih guru yang spesialisnya antum ketahui. Oh si fulan, saya mau belajar ilmu faraid. Dia ahli dalam masalah faraid. Datang kepada dia. Belajar faraid sampai selesai. Si fulan ahli dalam masalah ilmu bahasa, belajar bahasa dengannya sampai selesai.
Oh si fulan ilmu hadisnya dia menguasai, ambil belajar ilmu ini, ilmu fikihnya dan seterusnya. Belajar sampai tuntas. Nah begitu mengambil jangan ikhwabillah rahimakumullah, kita menjadikan hati kita ini berkumpul semua perkara, karena kita nggak akan sanggup. Dan seorang penuntut ilmu etika yang berikutnya, yakni apa ikhwabillah, dia memilih al-ahammu fal aham. Ilmu itu semuanya penting, tapi di antara ilmu yang penting ada yang paling penting. Ada yang paling penting secara umum, ada yang paling penting bagi orang per orang. Secara umum bab akidah misalnya, tiap-tiap orang harus tahu. Maka tiap orang harus belajar ilmu akidah. Cari guru yang paham tentang akidah. Ketika antum sudah menguasai permasalahan akidah sedikit maupun banyaknya, lalu antum ingin mempelajari ilmu yang lainnya, dipilih apa yang paling penting. Kayaknya yang paling penting usul fikih. Ya pegang usul fikih. Oh enggak, saya mau usul hadis, bagi saya lebih cinta usul hadis. Maka usul hadis misalnya, mustalahul hadis misalnya, dan misalnya daripada itu. Oh enggak, saya mau tafsir, maka saya mau tajwid, maka tajwid. Antum enggak mungkin mengumpulkan semuanya dalam satu minggu. Kita belajar misalnya Senin. Ini hari apa ini? Sabat ya. Malam Ahad misalnya antum belajar kitab akidah. Nanti malam Senin antum belajar lagi usul fiqh. Kemudian malam Selasa antum belajar mustalah hadis. Kemudian malam Rabu antum belajar usul dakwah misalnya. Kemudian malam yang Kamisnya antum belajar bahasa Arab. Kemudian nanti antum belajar pada malam Jumatnya antum belajar misalnya Qara'inul Madzhab. Semua ilmu antum pelajari. Saya yakin ketika antum melakukan itu dalam 7 hari, antum belajar tiap malam dengan ilmu yang berbeda-beda, 1 bulan antum belajar gak ada semua yang antum terima. Gak ada, karena hati itu gak sanggup. Fahim ikhwan? Dahulu para ulama datang kepada seorang guru, belajar 1 buah ilmu, hari yang lainnya belajar cukup. Maka Syekh Bakar Abu Zaid menasihati penuntut ilmu itu seperti kita yang tidak mutamakin, ini cukup seminggu dalam 7 hari cuma 3 kali, cukup. Dalam 1 Jumat 7 hari itu cukup 3 kali. Hari ini belajar, besok murojaah. Besoknya belajar, besoknya murojaah. Besoknya belajar, besoknya murojaah. 1 hari istirahat. Fahim teman-teman? Begitu. Maka diterima. Tapi kalau 7 malam antum belajar semua, malam Ahad di Masjid Nurul apa? Masjid apa ini? Muhajirin. Nurul Muhajirin ya. Nah, nanti antum malam Senin di Masjid apa itu namanya? Jabalus Su'ada. Allahul musta'an. Nanti malam Selasa lagi antum misalnya di Nurul A'la. Allahul musta'an. Malam Rabu antum di Istiqamah misalnya. Malam Jumat pindah lagi masjid. Setiap malam antum keliling. Setelah itu ustaznya datang sini, akhi. Ayo, apa yang kamu dapat dari Anda? Pasti jawab wallahu a'lam. Gitu ya. Belajar enggak begitu? Cukup 3 malam. Akhi, istri punya hak. Punya hak tidak? Ini perlu didengarkan. Ada seorang ibu itu mengeluh kepada saya, Ustaz, tolong nasihati suami saya. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz, memang dulu enggak sholat, sekarang rajin sholat. Tapi Ustaz, pagi taklim, siang taklim, sore taklim. Kalau saya bilang jadi ulama enggak, Bu? Enggak Ustaz. Ya Rabbana ya ikhwan. Kasihan si istri. Pulang-pulang nih capek, habis taklim pijitin. Ya Rabbana ikhwan. Kesempatan dengan keluarga bagaimana? Rasulullah mengatur waktunya. Bila pagi Rasulullah bersama dengan para sahabat, nanti malam bersama dengan keluarga. Jangan pagi, siang, malam apa? Ilmu. Antum, ya benar tadi disebutkan memanfaatkan waktunya untuk ilmu, benar. Pagi antum thalabul ilm, siang antum membaca buku, malam antum murojaah. Lah untuk istri antum kapan? Kalau tadi kan ada waktu 1 hari khusus buat siapa? Keluarga. Ini penting. Ini penting. Demikian, ikhwanillahi rahimani wa. Jadi al-ahammu falam, dia memilih ilmu yang paling mendesak dan penting buat dia. Yang paling penting buat kita apa? Oh, tentang sholat. Pelajari sholat sampai tuntas. Si guru bulan mengajarkan bab puasa, udah biar nanti akan ada waktunya setelah belajar bab puasa, bab sholat, datang kepada guru bulan belajar bab puasa khusus. Begitu.
Faham tuh ikhwatina? Nah, mudah-mudahan setelah kajian ini setiap kita metode belajar dalam menuntut ilmunya teratur. Tidak hanya sekedar ada majelis sebar lihat WA Ustaz Abdurrahman malam Ahad di masjid apa? Makanya ada Akhi Hidayat sudah berapa kali telepon nggak pernah saya angkat. Karena pasti kalau telepon nanya, Ustaz, jadwal taklim di mana? Sudah sebulan ini nggak pernah saya angkat supaya antum nggak tahu di mana saya taklim. Benar, tujuannya begitu biar antum kan nggak tahu. Supaya antum mulai memilah-milah mana yang paling penting. Faham ikhwah? Akada ikhwati. Terakhir, wa adabu asna'i talab pada hari ini ya. Adab yang berikutnya yaitu tauqirus syekh wa ta'addabu ma'ah. Muliakan gurunya. Beretikalah yang baik kepada guru. Hadza wajibun ala talibul ilm. Kata beliau ini hukumnya wajib. Bagi penuntut ilmu itu punya sifat memuliakan gurunya. Kata orang Jawa itu nggak boleh ngelama gitu ya. Faham tuh? Nggak boleh tidak punya rasa hormat. Tapi dengan batas-batas syariat. Ayyuqira shaykhahu wa yahtarimu dan memuliakan serta menghormati guru itu wajib. Fala yatakallamu anhu illa bi ismi syekh. Misalnya dia memanggil gurunya dengan panggilan syekh, kalau memang sudah pantas itu dengan apa? Syekh. Minimal dipanggil dengan kunyah. Hai Abu Fulan. Paham tuh? Jangan antum panggil namanya saja. Abdullah, Dul, apa kabar Dul? Nah, haula wala quwwata illa billah. Guru dipanggil si Dul. Berarti tidak punya apa? Tidak punya adab. Dipanggil ya Abu Fulan. Kan para ulama begitu kalau memanggil gurunya memanggil ya Aba Fulan, ya Aba Abdillah, kan begitu. Antum lihat para sahabat. Para sahabat kalau memanggil Abdullah bin Mas'ud memanggil apa? Ya Aba Abdurrahman. Kan ini bentuk pemuliaan. Kalimat kunyah dengan Abu termasuk apa? Menghormati atau memuliakan. Fahamtum ya ikhwan? Nah, kadang. Mana bidalik? Wa yatawaddu ma ketika berada bersama guru tawadhu. Karena kadang-kadang sebagian ikhwah ketika dia bersama dengan seorang guru atau seorang yang kita muliakan begitu ikhbillah rahimahullah, karena saking dekatnya akhirnya tidak punya sopan santun. Enggak tawadhu, dia mendudukkan dirinya sama dengan gurunya. Ada orang mau bertanya, saya aja yang jawab sih. Masya Allah. Padahal ada orang yang lebih berilmu. Tidak demikian. Tawadhu. Fayaftahu lahul bab. Sampai digambarkan oleh beliau kalau seandainya Anda bersama guru, mungkin guru Anda mau naik kendaraan dibukakan apa? Pintunya. Kalau dia mau masuk masjid dibantu diletakkan tempat duduknya. Sampai seperti itu. Ini ikhtiram namanya. Bukan gulu, bukan harus dicium telapak tangannya, jempol kakinya, bekas yang diinjak-injaknya. Enggak, bukan itu ikhtiram. Ikhtiram itu memberikan kemudahan baginya pada perkara-perkara memang pantas untuk dilakukan. Wa yuqaddimu indal masyi, kalau jalan mempersilahkan dia lebih dahulu. Bukan dia mendahului berjalan di hadapan orang berilmu itu. Wa yunawilu na'li, kalau dia memakai sendal gurunya itu maka dia simpankan sendalnya. Ketika gurunya mau keluar, mau datang memakai sendal, dia sodorkan sendal yang dipakai oleh gurunya itu. Sampai masalah sendalnya disebutkan di sini alhamdulillah. Waleh alhamdulillah. Tapi ya enggak perlu pulang untuk bawa ke dalam masjid dikantongin, enggak harus demikian. Kata beliau, "Wala taqaddamu baina yaday bil jawab." Ketika ada soal jawab, antum jangan mendahului guru Anda. Biarkan guru menjawab dengan sempurna. Kalau dia berbicara jangan dipotong, kata beliau pembicaraannya. Wala yuksiru alaihi minal as'ilah. Kalau bertanya yang seandainya diperlukan saja. Jangan nanya saja. Yang nanyanya tujuannya untuk mencari apa namanya? Pembelaan. Itu enggak boleh. Kalau nanya untuk mendapatkan faedah ilmu enggak apa-apa. Tapi juga perlu diketahui, ikhwan, ustadznya misalnya habis taklim, dikasih kesempatan yang mau bertanya, enggak ada nanya. Sudah selesai pengajian, dari ujung pintu masjid sampai ujung rumahnya ditanya terus. Nah ini tidak tepat. Faham tuh ikhwan? Karena ada kalanya mungkin ustadznya perlu murajaah, ustadznya perlu apa namanya, gurunya mungkin perlu mengulang-ulang, memikirkan yang dia tadi bicarakan. Saya tadi ngomong apa ya? Karena seorang dai begitu ya, ikhwan. Dia akan berpikir tadi saya omongkan apa tadi? Yang harus dikoreksi apa? Tiap pembicaraan itu perlu dikoreksi.
Kalau gurunya atau ustaznya ditanya, terus dia nggak sempat mengoreksi, kesalahannya apa? Kasihan. Faham tuh ya kawan? Jadi ditempatkan soal jadi wala yaqul la fulan yukhalifuka. Dan ini penting, jangan suka mengadu domba. Terutama di majelis ilmu, ketika dia menyampaikan sebuah pendapat atau apa yang dia ketahui tentang ilmu, lalu muridnya pernah mengetahui dari guru yang lainnya. Lalu si murid berkata, "Syekh, Ustaz, Pak Yai," dan misalnya, "pendapatmu ini diselisih lo sama Ustaz fulan." Nah, ini pengadu domba ini kan. Kita nggak boleh menanyakan kepada guru kita, mengatakan kepada guru kita bahwa pendapat Anda diselisih oleh si fulan. Nggak boleh. Tugas kita mengambil ilmu. Ketika sesuatu itu tidak cocok dengan kita, datangi munaqashah, nasihati ustadznya. Faham tuh? Bukan kemudian katakan, "Oh, pendapat antum beda dengan pendapat Syekh fulan." Nanti dibantah sama dia. Enggak, Syekh fulan yang salah. Ini dalilnya begini. Laporkan lagi sama dia. Antum kemarin dibantah habis sama Syekh fulan. Maka saya ini bikin majelis kita bikin majelis pembantaian hari ini. Kan begitu ya? Bantah-bantahan maksudnya. Nah, ini rusak. Dulu Imam Malik kalau ada seorang murid kemudian berkata, "Syekh, wahai Imam, pendapatmu diselisih." Nah, sekarang kamu yang pergi atau saya yang pergi? Begitu Imam Malik. Di majelisnya kalau ada muridnya, "Pendapatmu diselisih oleh Syekh fulan, oleh Imam fulan." Maka Imam Malik mengatakan, "Kamu yang berdiri keluar atau saya yang keluar?" Karena ini merusak. Faham dong? Kalau kita mau menanyakan sesuatu yang berbeda, maka tanyakan dengan tanpa menyebutkan siapa orang. Bagaimana pendapat Anda kalau ada yang berpendapat seperti ini, Ustaz? Nah, itu tidak masalah. Faham dong? Hakada. Wallahu a'lam bishawab. Wa alai ay yabda'u bisalam. Kalau ketemu, dahuluilah mengucapkan apa? Salam. Jadi bertemu dari jauh dan assalamualaikum. Kalau kata beliau, idza dakhala alaihil majlis, kalau Anda masuk ke dalam majlis, ucapkanlah apa? Salam. Dan yang lain-lainnya. Ini diantara etika kepada guru. Fa'ala talibil ilmi ayyan qada li syai'a fi umurihi wa la yakhruju an ra'yihi wa tadbirihi. Penuntut ilmu itu diantara etikanya, kalau seandainya dia punya pendapat berbeda dengan gurunya, jangan diungkapkan di depan umum. Lebih memuliakan dan mendahulukan urusan gurunya. Membela ketika gurunya itu dicela, dibela, kehormatan, diberi uzur. Oh, ustadznya salah, mungkin lupa, mungkin dia begini, mungkin belum sampai, mungkin. Jangan satu kali salah kemudian inni bari'um minkum, saya berlepas diri daripada Anda. Enggak begitu, enggak. Faham ya ikhwati? Nah, ini diantara etika menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita masih ada beberapa poin yang kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Setelah itu baru kita membuka kitab Mulakhas al-Fiqhiyah insyaallah. Barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.